Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang terhormat, kepada dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak Dr. Miftah Wangsa Danurija MPDI dan teman-teman yang kami banggakan. Kami selaku kelompok 9 yang terdiri dari anggota saya sendiri, Afil Mustafa, Muhammad Yusuf, Idan Husnul Amanah, dan Dita Purnamasari. Kami selaku kelompok 9 ingin menyampaikan tentang materi topik karangan ilmiah. Kami akan menyampaikan 5 pembahasan dalam materi topik karangan ilmiah ini. Yang pertama, pengertian topik. Yang kedua, fungsi topik. Yang ketiga, perbedaan tema, topik, dan judul. Yang keempat, cara menentukan topik. Dan yang kelima, ada batasan-batasan dalam penentuan topik. Pengertian topik. Secara etimologi, kata topik berasal dari kata bahasa Yunani topoi yang berarti tempat. Ini berarti topik merupakan sesuatu yang sudah ditentukan dan dibatasi. Topik adalah segala yang ingin dibahas. Ini berarti penulis sudah memilih apa yang akan menjadi pokok pembicaraan dalam tulisan tersebut. Menurut Sabarti, Ak-Hadiyah 1994, 211. Topik adalah pokok pembicaraan dalam diskusi ceramah karangan yang digunakan sebagai bahan diskusi dan bahan pembicaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Topik adalah pandangan hidup yang tertentu atau perasaan tertentu mengenai kehidupan dan rangkaian nilai-nilai tertentu yang membentuk dan menjadi sebuah dasar dari gagasan utama sebuah karya sastra. Tarigan. Jadi, apa sebenarnya itu topik? Topik merupakan pokok bahasan, ide, gagasan, persoalan, atau pokok pikiran yang akan ditelaah, dikembangkan, dikupas, dan dibicarakan dalam karangan atau tulisan. Yang kedua ada fungsi topik. Fungsi utama topik. Fungsi topik adalah untuk menentukan landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Banyak hal yang dapat dipergunakan sebagai sumber penentuan topik. Misalnya pengalaman, keluarga, karir, alam sekitar, masalah kemasyarakatan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, cita-cita, dan sebagainya. Fungsi topik dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, mengikat keseluruhan isi. Yang kedua, menjiwai seluruh pembahasan. Yang ketiga, mengendalikan variabel. Yang keempat, memudahkan pengembangan ide bagi penulis. Yang kelima, memberikan daya tarik bagi pembaca. Perbedaan tema, topik, dan judul. Tema adalah pokok pikiran yang merupakan dasar cerita atau dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang dan bersifat umum dan luas. Topik adalah pokok bahasan, ide, gagasan, persoalan, atau pokok pikiran yang akan ditelaah, dikembangkan, dikupas, dan dibicarakan dalam karangan atau tulisan. Judul adalah perincian atau penjabaran dari topik. Judul karangan atau tulisan adalah nama atau titel yang melukiskan dengan singkat apa yang menjadi inti sebuah karangan. Contoh masalah dari tema, yaitu kebersihan lingkungan atau cakupan lebih luas dari topik. Contoh masalah topik, yaitu kebersihan sekolah atau cakupan lebih luas dari judul. Contoh masalah judul, yaitu membudayakan tertib piket untuk kebersihan sekolah atau cakupan sempit. Baik, kemudian selanjutnya ada perbedaan tema, topik, judul. Tema adalah gagasan atau ide pikiran yang mendasari sebuah karangan yang masih luas dan perlu diuraikan. Sedangkan topik merupakan pengembangan dari tema yang bersifat lebih spesifik. Dan judul
memiliki cakupan yang lebih sempit dan spesifik. Di dalam judul juga menyeratkan suatu tema dan topik. Kemudian ada cara menentukan topik. Yang pertama, ada kriteria dan syarat topik yang baik, yaitu topik itu harus bersifat problematik. Kemudian topik itu harus ada manfaatnya dan layak dibahas. Kemudian topik itu dikenal dengan baik. Bahan yang diperlukan dapat diperoleh dengan cukup dan memadai. Kemudian topik itu tidak terlalu luas ataupun tidak terlalu sempit. Topik itu cukup menarik terutama bagi penulis. Kemudian topik harus membuktikan hipotesis. Dan terakhir, topik harus membuat suatu rancangan. Kemudian cara penentuan topik itu ada 3. Yang pertama ada brainstorming atau urun pendapat. Banyak digunakan dalam usaha. Di dalam rangka meningkatkan usaha, brainstorming digunakan sebagai wahana untuk menampung berbagai pendapat. Yang kedua ada perenungan atau mediasi. Di dalam tulis-menulis sangat penting. Perenungan merupakan cara berpikir analitas, logis dengan berkonsentrasi penuh. Dan yang terakhir ada pengembangan formula jurnalistik. Formula jurnalistik dalam bahasa Inggris dikenal 5W plus 1H. Formula ini merupakan formula yang banyak digunakan di dalam menulis berita, sebab formula ini cukup sederhana di dalam mengembangkan berita. Kemudian ada batasan-batasan dalam penentuan topik. Cara untuk membatasi topik. Yang pertama, menentukan topik yang akan digarap dalam kedudukan sentral. Yang kedua, mengajukan pertanyaan apakah topik-topik yang berada dalam kedudukan sentral itu masih dapat dirinci lebih lanjut. Bila dapat, maka tulis rincian tersebut di sekitar topik. Yang ketiga, menerapkan rincian yang mana yang akan dipilih. Kemudian yang terakhir, mengajukan pertanyaan, apakah sektor tadi masih dapat dirinci lebih lanjut ataukah tidak? Kemudian ada batasan-batasan dalam penentuan topik. Itu ada 3 metode. Yang pertama ada metode piramida terbalik. Metode piramida terbalik adalah dengan memecah pokok pembicaraan menjadi bagian-bagian yang makin kecil yang disebut subtopik. Kemudian yang kedua ada metode jarum jam. Cara ini dilakukan dengan menempatkan topik di pusat yang menyerupai jarum jam. Cara ini dilakukan dengan menempatkan topik yang masih luas sebagai pusatnya. Dan yang ketiga, ada metode pohon. Dengan memperoleh topik yang lebih spesifik dari tema yang lebih mudah dikembangkan dalam bentuk tulisan yang luas dalam kajiannya. Contoh penentuan topik dengan metode piramid terbalik. Olahraga. Olahraga merupakan topik yang masih luas. Sepak bola dikerucutkan menjadi satu pembahasan yaitu sepak bola. Liga Inggris dikerucutkan menjadi lebih spesifik yaitu Liga Inggris. Klub Chelsea lebih sempit yaitu bahasan tentang klub Chelsea. Untuk pembatasan penentuan topik dengan menggunakan metode jarum jam. Misalnya laut. Kata laut masih bisa dikembangkan lagi menjadi ilmu kelautan, laut sebagai sumber energi, laut Atlantik, kandungan kimia air laut, peranan laut dalam hubungan antar bangsa, kehidupan dalam laut, laut sebagai lapangan kerja, dan kekayaan di lautan. Contoh pembatasan topik dengan menggunakan metode pohon. Misalnya lautan. Lautan dibagi menjadi 3 yaitu lautan sebagai sumber energi, lautan sebagai lapangan kerja yang potensial, dan kekayaan di lautan. Kekayaan di lautan dibagi lagi menjadi 3 yaitu mineral, flora, dan fauna. Fauna dibagi lagi menjadi 3 yaitu ikan, udang, dan kerang mutiara. Kerang mutiara dibagi lagi menjadi 3 yaitu pembudidayanya dan pemasarannya. Kesimpulan, topik ialah pokok bahasan, ide, gagasan, persoalan atau pokok pikiran yang akan ditelaah, dikembangkan, dikupas, dan dibicarakan dalam karangan atau tulisan.
Fungsi topik adalah untuk menentukan landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Perbedaan tema dengan topik dan judul adalah tema gagasan atau ide pikiran yang mendasari sebuah karangan yang masih luas dan perlu diuraikan, sedangkan topik merupakan pengembangan dari tema yang bersifat lebih spesifik dan judul memiliki cakupan yang lebih sempit dan spesifik. Ada 3 cara dalam menentukan topik, yaitu brainstorming, perenungan atau mediasi, pengembangan formula jurnalistik. Ada 3 metode pembatasan topik, yaitu metode piramida terbalik, metode jarum jam, dan metode pohon. Dipersilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan materi di kolom diskusi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.